Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 6. Gimana kabarnya sore dan soleh semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Dan mudah-mudahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Untuk materi hari ini insya Allah kita akan mempelajari kompetensi dasar, yaitu memahami makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan yang keempat adalah Al-Baq. Dan judul submateri hari ini insya Allah kita akan mempelajari memahami makna Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa agar Allah memberikan kelancaran bagi kita dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin ya robbal alamin. Dan sore dan saudara semuanya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu satu, agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengan menggunakan Asmaul Husna. Yang pertama, bagaimana sih cara memaknai sifat As-Somad? Tapi sebelumnya, Pak dan saya masih ingat apa artinya As-Somad? Ya, As-Somad artinya adalah yang maha dibutuhkan atau Allah maha tempat meminta. Kita mengulang kalimat-kalimat Asmaul Husna itu adalah suatu kalimat yang sangat mulia dan perbuatan yang sangat mulia, karena itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, dan itu pun termasuk zikrullah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat surat Al-Ikhlas ayat yang kedua, yaitu Allahus Somad. Allahus Somad artinya adalah Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi intinya adalah untuk memaknai sifat As-Somad ini, maka kita setiap apapun, dalam keadaan apapun, tetap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingin meminta agar pikiran kita dijernihkan, pikiran kita terang, diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Jadi semuanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara pengakuan kita tentang sifat As-Somad itu, yang pertama adalah jadikan Allah Subhanahu wa taala adalah tempat satu-satunya untuk meminta, untuk mengabulkan keinginan kita yang baik-baik. Jadi jadikanlah Allah tempat tumpuan kita meminta, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan yang kedua yaitu pengakuan dari sifat As-Somad ini, berusahalah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Contohnya di sekolah kita bermanfaat bagi teman-teman dalam keadaan kesusahan, kita tolong. Di rumah ibu sedang kesusahan atau misalkan banyak pekerjaan, kita bantu, mulai dari sapu, cuci piring, mengepel. Nah itu berarti kita menjadi anak yang bermanfaat bagi orang tua kita. Di lingkungan rumah nih, berat kalau ada orang yang meminta bantuan kepada kita, kita tolong sesuai dengan kemampuan kita. Karena manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan yang selanjutnya yang kedua yaitu mengakui sifat Al-Muqtadir. Apa itu Al-Muqtadir artinya? Al-Muqtadir artinya adalah maha berkuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muqtadir karena Allah lah yang menguasai alam semesta ini. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang artinya ialah sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah.
maka jadilah sesuatu itu. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah Maha Berkuasa atas semua makhluknya. Jadi mudah saja bagi Allah untuk menghancurkan dan untuk menciptakan. Nah, itu adalah sifat Al-Muqtadir. Oleh sebab itu, maka kita perlu terapkan sifat Al-Muqtadir ini di dalam diri kita. Bagaimana cara menerapkannya? Satu, yang pertama adalah terapkan bahwa yakinkan bahwa Allah lah tempat kita untuk berlindung. Yang kedua, perbanyak amal karena kita tidak tahu kapan bencana alam itu akan datang. Dan yang selanjutnya yaitu sifat Al-Muqaddim. Bagaimana cara mengakui sifat Al-Muqaddim? Tapi sebelumnya, Al-Muqaddim itu apa artinya? Ya, Al-Muqaddim artinya ialah Allah Maha mendahului. Jadi bagaimana cara kita untuk mengakui bahwa Allah ini sifat Al-Muqaddim dan bagaimana penerapannya dalam diri kita? Soleh dan soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana untuk mengakui sifat Al-Muqaddim ini dalam diri kita? Yang pertama yaitu dalam hal kebaikan harus kita dahulukan. Yang kedua yaitu mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi masa depan kita. Jangan sia-siakan waktu yang kita miliki dan jangan sampai kita merugikan orang lain. Yang ketiga yaitu mengerjakan dan jangan menunda-nunda pekerjaan rumah, terutama dalam hal belajar. Jangan ditunda-tunda lagi, apalagi kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru, jangan ditunda-tunda selagi kita masih ada kesempatan. Terkecuali ada kendala masalah handphone, kuota itu hal yang masih bisa diterima alasannya. Tapi ketika ada kesempatan untuk mengerjakannya, cepat kerjakan. Dan yang keempat yaitu Al-Baqi atau mengakui sifat Al-Baqi. Al-Baqi artinya adalah yang maha kekal. Soleh dan soleha masih ingat kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhannya, menurut sejarah dan kisah yang diceritakan oleh para alim ulama, Nabiullah Ibrahim pernah menyembah bulan karena dianggapnya bulan itu yang sangat indah cahayanya muncul di malam hari. Ternyata ketika munculnya siang hari, ternyata bulan ini tenggelam, berarti nggak kekal. Dan yang selanjutnya dia mencoba matahari, karena matahari yang menyinari alam semesta ini yang cahayanya begitu terang sampai menembus kegelapan. Ternyata ketika datangnya malam hari, matahari ini hilang, berarti matahari ini tidak kekal. Sampailah Nabiullah Ibrahim menemui Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang dimana siang dan malam tidak tidur dan tidak tenggelam. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kekal selama-lamanya. Contohnya nih ciptaan Allah, gunung berapi. Begitu indah bentuknya, ketinggiannya, banyak orang yang mendaki gunung, sampai banyak pecinta alam yang mendaki gunung, tapi karena dia adalah ciptaan Allah, lalu gunung ini akan meletus, meledak dan akan hancur berkeping-keping. Jadi sudah tidak ada lagi tuh gunung yang namanya Gunung Merapi. Kenapa? Karena gunung adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena gunung ada yang menciptakan. Ketahuilah para soleh dan saya semuanya, kita pernah merasakan zamannya anak-anak, terus remaja, terus akan dewasa, kakek-kakek dan meninggal. Berarti kita tidak kekal, karena kita adalah manusia dan manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ciptaan Allah semuanya tidak ada yang kekal. Dan contoh yang berikutnya yaitu waktu. Ketika kalian bangun tidur masih pagi hari, dengan berjalannya waktu kalian beres-beres tempat tidur, mempersiapkan untuk belajar dan sebagainya, terus ketika sampai belajar tibalah waktu siang, berarti pagi itu tidak kekal. Dan juga waktu ini terus berjalan sesuai peredaran bulan dan matahari, dan semuanya itu adalah tidak kekal karena selalu berubah-ubah. Dan itulah materi yang hari ini bisa Bapak sampaikan.
Mari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat Asmaul Husna. Kalau tidak hafal dengan yang tadi kita pelajari, bisa kalian hafalkan dengan apa yang kalian hafalkan dari Asmaul Husna. Itu pun adalah termasuk kalimat zikrullah. Soleh dan soleha, marilah kita tutup materi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.